Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube. Sorry ass DJ. Di video kali ini saya akan membuat konten spesial tentang kegiatan KKN guys. Hah? Kegiatan KKN? Di masa pandemi? Emang bisa? Bisa dong. Nama kegiatannya adalah KKN Mandiri dari Desa. Nah, untuk saya sendiri berada di Desa Jabres, Kecamatan Seruweng, Kabupaten Kebumen, di mana Desa Jabres merupakan salah satu desa yang memiliki potensi khas, yakni dengan produksi gentengnya guys. Biasa disebut dengan genteng soga. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk kita langsung aja lihat cara pembuatannya ke pabriknya. Go! Ya, jadi sekarang saya sudah berada di salah satu pabrik genteng di Desa Jabres dan kita sudah bersama Pak Fajar. Beliau merupakan salah satu pengusaha genteng di Desa Jabres dan merupakan pengusaha termuda di desa ini. Ya, selamat siang Pak. Ini saya perkenankan nih Pak buat tanya-tanya mengenai genteng di Desa Jabres, mulai dari proses pembuatan sampai nanti hasil akhirnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak. Dari proses pembuatannya ya, genteng itu dari tanah liat, kita ambil tanah liat itu di sawah, terus kemudian kita angkut menggunakan truk ya, terus habis itu kita proses ya, diproses menggunakan mesin molen gitu, dicampur dengan pasir halus itu. Setelah keluar kita bisa lihat menjadi kotak-kotakan, menjadi kotak-kotak ya, seperti ini. Nanti kita bisa lihat ya, nanti di dalam. Setelah itu kita press, ini namanya mesin press. Nanti kita bisa setelah press kita melakukan seperti itu, seperti itu. Kemudian setelah kita isi warnanya bisa kuat untuk dijemur, kita bisa lihat di sini ada dijemur. Kemudian setelah dijemur baru ke pembakaran seperti itu. Oke. Mungkin sekarang saya bisa lihat prosesnya Pak. Ya. Oke, sekarang mari kita langsung lihat proses pembuatan genteng di Desa Jabres guys. Yuk, monggo. Oke, kita sudah di lokasi pembuatan genteng di pabrik genteng namanya ini. Setelah tadi saya cerita di awal itu di molen ya, dari tanahnya sekarang sudah menjadi seperti ini ya, menjadi kotak-kotak seperti ini. Kemudian kita lihat ke sini Mas, maju. Iya. Tuh, lihat ibu-ibu sedang mukul-mukul ya, gentengnya itu dipukul-pukul. Oke, ini. Ya, agar tidak, ini kan tebel banget ya, agar nggak terlalu tebel Mas. Terus dikasih minyak. Ya, pelumas ya. Tapi kalau di sini aneh, namanya minyak bacin. Minyak bacin. Iya. Oh, jadi setelah pembentukan tanah yang kotak-kotak ini harus dipipihkan terlebih dahulu. Iya. Oke. Setelah itu Kita lihat ini kan tadi udah diolesi minyak solar ya, sama bacin agar pelumas lah. Terus kita lihat di sini mesin cetak, mesin press namanya ini, press genteng. Dimasukkan. Nah, ini menggunakan tenaga manusia ya. waduh. Ibu-ibu juga ya, wah mantap ini, ternyata perempuan-perempuan Desa Jabres kuat-kuat. Kalau proses ini berarti namanya apa nih Pak? Ini namanya kalau di sini dinamakan pushing. Pusing. Iya. Nah, kenapa dinamakan pusing? Mungkin asalnya dari bahasa Inggris mungkin ya, push ya mungkin ya. Ya wong Jawa jadi kita ngomongnya pushing. Pusing. Jadi bukan karena ini muter-muter terus jadi pusing. Beda ya. Oh, beda ya. Seperti itu. Oke. Nah, setelah dari proses ini selanjutnya Ke sana kita lihat. Kita bisa lihat tadi setelah di pusing ya, cetak sudah berbentuk genteng. Di situ kan ada mereknya juga, udah ada mereknya. Kita lihat di sini nih ibu sedang motong ya, seperti ini Mas ya. Tadi kan ada sisa-sisa Mas ya, ada sisa-sisa ini namanya kriwil. Jadi
nggak rapi lah, nggak rapi. Terus kemudian sama ibu-ibu ini, Ibu Sri ini dirapihkan, ya ini dirapihkan, bahkan dipotong itu pakai kawat. Ini seperti ini mas alatnya mas. Ini made in sendiri. Oh ini jadi buat sendiri Iya, buat alatnya. sendiri nih. Oh iya iya. Tujuannya buat merapikan sisa-sisa Iya. cetakan. Iya, ini pakai kawat rem rem sepeda ini bisa. Iya. Nah, kita bisa lihat itu jadi halus. Terus jempolnya itu juga dikasih plastik mas. Plastik. Itu menghaluskan mas. Oh Nah, untuk seperti ini. menghaluskan setelah dibersihkan terus dihaluskan pakai tangan kiri dengan menggunakan plastik. Tangannya dicelupkan ke minyak itu. Itu ada minyak solar juga. Setelah ini kepripun Mbak? Ayo kita lihat setelah ini gentengnya kita bawa seperti ini. Kita bawa kita taruh di rak seperti ini. Taruh di rak. Nah, ini biar cepat kering. Oh jadi diangin-anginkan terlebih dahulu. Iya. Tujuannya untuk Agar genteng cepat kering, kuat untuk siap untuk dijemur. oh siap. Kalau misalnya seperti ini kan Mhm. masih basah ini ya. Iya masih basah. Masih lembek. Kalau langsung dijemur karena panas matahari langsung nggak kuat pasti pecah. Oh jadi kalau misalnya tidak diangin-anginkan terlebih dahulu maka pecah. Iya. Seperti itu. betul. Oh, iya, iya. Otomatis ya. Setelah kurang lebih ya 2-3 hari. Oke, untuk proses pengangin-anginannya sampai memakan waktu 2 hari. Iya. Kita bisa lihat ya. Setelah ini barusan dicetak seperti ini ya. Kita lihat seperti ini yang barusan dicetak. Kalau yang ini sudah 2-3 hari, warnanya beda ini mas. Oh iya. Oh iya, Dan jauh nggak ada. lebih kering ya Pak. Iya, agak keputih-putihan juga kan warnanya. Mhm. Beda. Nah, kalau seperti ini dasarnya ini namanya penampan kalau di sini nampan ya. Bisa diambil dan ininya gentengnya siap untuk dijemur mas. Seperti itu. Oh, Kalau iya, udah iya, iya. kering seperti ini. Jadi setelah proses pengeringan minyaknya setelah sudah kering baru siap untuk Jemur Jemur. di matahari langsung seperti itu. di bawah matahari langsung. Iya. Oh, iya. Mungkin ada contoh yang lagi dijemur Pak? Ya, kita bisa lihat. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu lagi pada apa ya? Setelah selesai dijemur dari tadi pagi nih mas. Oh iya iya iya. Dari kita kerja jam 7 ya, kerja jam 7 sampai sekarang jam 2 itu berapa jam lah kurang lebih. Sekarang jam 2 udah diangkat. Oh ya, jadi ini setelah tadi keluar dari pabrik proses pengeringan minyak sekarang sudah dikeringkan juga di bawah matahari selama 1 hari. Ya nggak sampai 1 hari lah, kayak kurang lebih berapa jam itu. Dari jam 7 sampai kurang lebih jam 1 atau jam 2 udah kuat. Oh, jadi untuk pengeringan di bawah terik matahari itu cuma memakan waktu beberapa jam ya? Enggak harus sampai 1 hari. Terus setelah ini prosesnya dibawa kemana ini? Setelah ini kita bawa bisa dimasukkan ke topong yang ya ke topong Ke untuk topong. dibakar, ya, siap untuk Oh iya, untuk proses selanjutnya berarti proses pengovenan. iya. Oh. Seperti itu. Oke, kita bisa langsung ke lokasi topong untuk pembakaran genteng ya. Oh iya iya. Ya ikuti saya. Oke. Oke, kita sudah sampai ke lokasi ke topong namanya ini untuk pembakaran ya. Oven. Setelah genteng dijemur seperti tadi, kita genteng masukkan ya di dalam topong. Kita bisa lihat ini banyak sekali kayu-kayunya ya mas untuk membakar genteng. Ini ada kayu yang cukup lunak, ini kayu yang keras-keras seperti ini. Jadi harus ada campuran mas, ada yang keras ada yang lunak juga seperti itu. Nah kita bisa lihat itu mas. Ya, baik Pak. Kalau untuk proses pengovenannya sendiri ini memakan waktu sampai berapa lama ya? Ini untuk pembakaran ya, genteng dibakar itu sebelumnya kalau di sini namanya garang. Garang itu
pakai arang makanya pakai arang sampai 3 hari 3 malam mas. Begitu pertama pakai arang hari pertama, terus pakai kayu, pakai kayu yang seperti ini keras-keras ya, yang penting tetap menyala. Nah di malam keempat baru kita proses bakar. 1 hari itu benar-benar dibakar 1 hari 1 malam. Jadi kurang lebih dari proses garang ya sampai ke bakar ya itu kurang lebih 4 hari mas, 4 malam. 4 hari 4 malam. Lumayan lama juga nggih. Iya. Itu tujuan pembakaran sebegitu lama untuk apa itu? Agar panasnya maksimal itu berapa derajat sendiri kalau kita lihat menggunakan kayu yang begitu banyak. Kurang lebih 1 kali proses pembakaran kurang lebih 3 sampai 4 truk. Oh, untuk seperti kayu, untuk ya. bahan bakarnya sendiri Iya. ya. Wah, luar Mas. biasa. Oke ya, tadi setelah kita lihat proses pembakaran, nanti setelah dikeluarkan kurang lebih tadi udah memakan waktu 4 malam ya, 4 malam. Terus kita dinginkan kurang lebih 2 hari. Oh, Kalau langsung 2 hari. dikeluarkan itu nggak kuat, Mm-mm. yang mengeluarkan orangnya nggak kuat tangannya. Oke. Kalau sudah kurang lebih 2 hari bisa dikeluarkan dan kita bisa lihat hasil kentangnya seperti ini mas. Terus niki nggih, Pak. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya sendiri gentengnya itu ada jenisnya apa enggak, Pak? Ada yang kita pegang sendiri ini genteng plentong namanya, sayapnya kecil seperti ini. Oh, Genteng plentong. Terus ada juga yang agak besar ini, sayapnya seperti ini, itu margas. Juga ada yang beda lagi, ada morando. Juga ada yang kodok, namanya genteng kodok, ininya ada cembung. oh iya iya iya. Jadi ternyata enggak hanya satu tipe genteng saja nggih, Iya. tapi juga ada banyak ternyata. Terus setelah memakan proses begitu lama sampai pembakarannya sendiri saja 4 malam nggih. Ini keunggulan dari genteng Mas Soka sendiri buatan Desa Jabres itu apa, Pak? Ya, yang jelas tadi kita lihat proses pembuatannya ya, digencet-gencet seperti itu. Betul, Mas. ya. Itu jelas pasti kuat ya, keras. Nggih. Terus tanahnya juga kita ambil dari tanahnya sawah yang tanahnya yang berkualitas ya. Kalau di keunggulan di tanah Kebumen, Soka terutama itu tanahnya daripada daerah lain. Jadi kita bisa lihat enggak mudah berlumut mas. Nggak mudah Oh iya iya berlumutan, iya. ya, Mas. Terus juga ketika musim panas seperti ini ya, ini kan terbuat dari tanah. Betul. Jadi unsur tanahnya muncul itu nggak terlalu panas. Oh, iya, Kalau kita iya. lihat di dalam rumah yang atapnya menggunakan genteng itu rasanya dingin aja mas. Dingin, Ya iya. beda sama yang asbes atau yang menggunakan bahan lain itu cor ya, itu beda lagi. Kalau tanah lihat pasti itu keunggulannya ya dingin mas. Oh dingin iya. Jadi memang berbeda nggih dari Iya. bahan-bahan lain. Terus kalau untuk kekuatannya ini gimana, Pak? Ya, bisa dicoba aja mas, ini tahan banting nih kuat mas. Tahan banting? Iya. Iya. Tunggu mas, bisa dicoba diinjak-injak nggak apa-apa. Waduh, yang bener ini, Pak. Ini kalau diinjak nggak pecah? Nggak apa-apa. Yakin? Iya. Waduh. Orang dewasa, nggak usah anak kecil, orang dewasa pun mampu mas ini. Injak-injak. Oh, oke. Kita lihat bareng-bareng ya. Kita coba injak ke bawah. Waduh. Coba. Waduh. Ternyata bener, guys. Ternyata bener loh. Nggak pecah. Padahal ini berat saya berat loh, Pak. 55 kilo. Waduh. Nah, kita ya. Berarti emang buat kualitasnya jangan diragukan ya. Udah Ini kuat banget nih, guys. Beneran. Waduh. Kalau untuk harganya sendiri, genteng Soka ini harganya berapa ini, Pak? beda-beda mas. Tadi kan saya sudah menjelaskan ini plentong ya. Plentong sendiri juga ada beberapa, kalau di sini mengunggulkan kualitas mas, mengutamakan kualitas. Ini KW1 ya, kualitas super nomor 1 itu sampai 1.500. Terus di bawahnya lagi KW2 1.400 gitu mas. Terus ada doreng, terus bawahnya lagi ada pentet, sampai yang terakhir itu yang agak pecah itu buat fondasi pun ada harganya mas. Oh, jadi untuk harganya untuk harga genteng dari Desa Jabres ini berkisar mulai 1.500 ke bawah nih, sesuai dengan kualitasnya. Oh ya.
Ya mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih atas waktunya buat penjelasan ke teman-teman juga mengenai produksi genteng di Desa Jabres. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Ya. Mas. Mungkin buat teman-teman yang mau pesen juga jangan ragu buat pesen genteng di produksi dari Desa Jabres. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.